after this party's over, we walked outside and she looked and seen my car, that Lincoln. She said, "Ooh, that's a beautiful car too." So she had arm in arm, walking to the car. We got in, stopped at the gas station. We were on the Highway 10 and going toward Slide L. I seen the sign say Little Woods. Mm-hmm. So I took off the exit, went, and that sure enough. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sedulur semua? Senantiasa sehat selalu kan buat sedulur dan semua. Semoga rezeki makin tambah demen dan tambah mepet terus ke setiap usaha yang sedulur lakukan. Di konten kisah catatan kriminal sedunia pada bagian yang kelima ini, saya akan ceritakan kembali kesadisan dari serial killer atau pembunuhan berantai. Insya Allah ceritanya menarik dan sempat menjadi geger publik pada saat itu. Karena kalau nggak menarik nggak mungkin deh saya bahas atau dijadikan konten. Ini kejadiannya masih dari negeri Paman Sam ya, Amerika Serikat. Uncle Sam. Seorang yang dulunya pernah jadi petinju yang sampai akhirnya saking banyaknya catatan kriminal membuat dia sering banget berurusan dengan pihak kepolisian setempat. Sampai pada puncaknya si tokoh yang akan kita ulas ini mengakui pada pihak kepolisian bahwa dia telah melakukan pembunuhan sebanyak 90 kali nyawa lur terbunuh di tangannya. Wow, fantastis namun najis kali ya. Kok bisa nih ya orang sampai tindakannya macam monster yang udah berbulan-bulan gak makan karena gak dapet mangsa. Yang sekali nemu mangsa beringas dan sadis. Mungkin monster juga kebiadabannya gak kayak toko yang bakal kita ceritain kali ini kali ya. Seperti biasa lur, sebelum cerita ini kita mainkan, ini disclaimer dulu ya lur ya. Tentang maksud dan urgensinya kita ceritakan kisah-kisah seperti ini. Gak ada maksud lain apalagi mau jadi mentor untuk kisah-kisah kriminal yang kita ceritakan. Kagak lur. Ini hanya sebagai pengingat bahwa tindakan kejahatan sekecil bahkan sebesar apapun hanya akan menyiksa dan memberikan keburukan bagi hidup si pelaku dan terlebih dampak buruk untuk korban-korbannya. Itu pasti lur. Dan buat sedulur semua yang suka dengan konten-konten bedah berita ini, tengok yang di bawah ya lur ya. Itu ada tombol subscribe tuh. Tombol subscribe, like and share. Tolong dicolek dikit lah biar berasa ya. Dan silakan komen apa saja di bawah. Yang penting no hujat, no rasis, biar semua aman kondusif. Oke lah lur, lanjut kita ke bahasan utama. Bismillah. Samuel Little sudah menghuni penjara untuk sejumlah kasus pembunuhan dan ia kini diselidiki lagi setelah pengakuannya mengaku melakukan 90 pembunuhan dalam kurun waktu 4 dekade di berbagai wilayah Amerika Serikat. Biro Investigasi Federal FBI meyakini bahwa pria yang kini berusia 78 tahun itu bisa jadi satu di antara pembunuh berantai paling produktif dalam sejarah kriminal Amerika Serikat. Ini pada saat berita ini dituangkan itu sekitar tahun 2018 ya. Berbagai lembaga penegakan hukum Amerika sibuk mencocokkan pernyataannya dengan kematian lusinan perempuan di seluruh Amerika sejak tahun 1970 hingga 2005. Para penyelidik sejauh ini telah mengaitkan Samuel dengan 34 pembunuhan, sedangkan sisanya masih terus diselidiki. Sementara Samuel kini tengah menjalani hukuman penjara seumur hidup setelah dijatuhi vonis tahun 2014 yang lalu dalam kasus pembunuhan terhadap 3 perempuan. Ia ditahan sejak September 2012 setelah ditangkap di penampungan tunawisma di Kentucky, kemudian dipindahkan ke California di mana ia diburu dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Sampel DNA Samuel yang diambil polisi lantas terhubung dengan kasus kematian 3 perempuan di Los Angeles pada tahun 1987 dan 1989 yang sempat menemui jalan buntu dalam penyelidikan kasusnya. Ketiga korban itu tewas setelah dipukuli dan dicekik sebelum mayat mereka dibuang secara terpisah. Samuel mengaku tidak bersalah atas kasus tersebut di persidangan. Namun pada akhirnya ia divonis dengan 3 putusan hukum penjara seumur hidup secara berturut-turut tanpa hak mendapatkan pembebasan bersyarat.
Berarti ini Samuel dihukum 3 kali penjara seumur hidup ya lur. Nyampe enggak tuh umur ya. Sebelum kasus itu, Samuel sendiri telah mencatat riwayat kriminal yang panjang, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan perampokan bersenjata. Ini sepertinya Samuel ini maniak kayaknya nih. Putusan tersebut membuat nama Samuel Little dikirim kepada VICAV, FICEP. Ya, kita sebut aja FICEP ya, sebuah lembaga di bawah FBI yang menganalisa pelaku kejahatan seksual dan kekerasan berantai dan membagikan informasi tersebut kepada badan penegak hukum lokal sebagai referensi silang untuk pemeriksaan silang dengan kasus-kasus kejahatan yang belum terselesaikan. Dari program tersebut, petugas menemukan pola yang mengejutkan dan kaitan-kaitan menarik dengan banyaknya kasus pembunuhan di seantero Amerika. Sebuah kasus pembunuhan berdarah dingin yang tak terpecahkan di Odessa, Texas, dengan korbannya pada saat itu seorang perempuan bernama Dennis Christie Brothers itu pun lantas ditindaklanjuti kembali. Petugas setempat, James Holland, lalu bergegas menuju California bersama beberapa anggota tim FICEP untuk mewawancarai Samuel. Saat wawancara selama 700 jam itu, Samuel Little mengungkapkan detail pembunuhan yang ia lakukan. Mereka mengatakan bahwa Samuel bersedia berbicara kepada mereka karena berharap bisa dipindahkan dari penjara di sana. FBI menyatakan bahwa Samuel mengaku telah melakukan 90 pembunuhan secara keseluruhan membentang di sepanjang wilayah Amerika Serikat di puluhan negara bagian dari California hingga Maryland. Dalam pernyataan persnya mereka pada saat itu, tim FICEP sejauh ini telah menemukan kaitan antara Samuel dengan kematian 34 orang, sementara sisanya masih menunggu konfirmasi. Selama sesi wawancara, ia menyebut kota demi kota, negara bagian demi negara bagian, dan memberitahu jumlah orang yang ia bunuh di setiap tempat, seperti di Jackson dan Mississippi, korbannya masing-masing tiap kota 1 orang. Di Cincinnati dan Ohio, masing-masing korban 1 orang. Phoenix serta Arizona, masing-masing korban 3 orang, dan Las Vegas juga Nevada 1 orang korban untuk masing-masing kota. Mereka memperkirakan bahwa Samuel secara khusus menyasar perempuan lemah dan miskin yang bekerja di dunia prostitusi atau pecandu narkoba. Para penyelidik mengatakan seringkali mayat mereka tak diidentifikasi dan kematian mereka pun tidak diselidiki oleh polisi. FBI dalam laporannya melaporkan metode pembunuhan yang dilakukan Samuel pun tidak selalu menyisakan tanda-tanda kematian akibat pembunuhan. Mantan petarung tinju itu biasanya memukul korban dengan kuat hingga pingsan dan tak sadarkan diri, lalu mencekik mereka. Tanpa bekas tusukan atau luka tembakan, banyak di antara kasus kematian ini yang kemudian tidak digolongkan sebagai kasus pembunuhan, tapi dikaitkan dengan overdosis narkoba, kecelakaan, atau penyebab alami. Secara acak, Samuel membuang semua korban-korbannya ke sebuah gang, tempat sampah, dan garasi. Kebanyakan di antaranya diperkirakan terjadi di sekitar tahun 1970-an dan awal 1980-an sebelum teknologi DNA dimiliki oleh pihak kepolisian. Pengakuan Samuel Little membuat dia melampaui rekor pembunuhan berantai lainnya, yaitu Gary Ridgway, dalam soal jumlah korban yang dibunuhnya. Ridgway yang dijuluki pembunuh Grand River terbukti membunuh 49 orang dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara negara bagian Washington. Kekejaman Samuel Little juga dilaporkan melewati Ted Bundy yang mengaku membunuh lebih dari 30 perempuan dalam periode 1960 hingga 1970 silam, ataupun Wayne Gacy yang dikenal juga sebagai badut pembunuh yang membunuh 30 orang. Kebanyakan bocah laki-laki sebelum dieksekusi pada 1994. Beth Silverman, jaksa Los Angeles yang menuntut Samuel tahun 2014 lalu, mengatakan kepada New York Times bahwa banyak kepolisian di seantero negeri yang melakukan kesalahan dalam kasus ini. Ia lolos berulang kali, lagi dan lagi dan lagi, ujarnya. FBI menyatakan bahwa kondisi kesehatan Samuel yang pada saat itu yaitu tahun 2018-an dan dalam usia 78 tahun sudah buruk dan kemungkinan akan terus mendekam di penjara Texas. Sebelumnya, ia dipindahkan dari lapas di California setelah mengaku pembunuh Odessa. Sampai akhirnya pada 30 Desember 2020,
Samuel Little meninggal dunia di usia 80 tahun. Samuel yang memiliki diabetes, masalah jantung dan penyakit lainnya meninggal di rumah sakit di California. FBI mengaku masih terus bekerja sama dengan James Holland, petugas Texas Ranger. James Holland yang hampir setiap hari mewawancarai Samuel untuk membangun kerangka kejadian yang akurat dari aksi-aksi keji yang dijalankannya. Menurut Kevin Fitzsimon, pengawas analisis kejahatan FISAP, dalam laporan FBI-nya mengatakan bahwa pelajaran berharga pada kasus ini adalah kekuatan berbagi informasi. Kematian Jane Doe di sebuah danau di New Orleans mungkin tampak seperti kejadian tunggal. Namun setelah FISAP masukkan kasus itu ke dalam pusat data FISAP dan menganalisanya dengan kasus kematian misterius dan kasus orang hilang lainnya, sebuah pola terbentuk. Ini pentingnya FISAP. Demikian laporan analisis petugas FISAP. Oh ya, Jane Doe ini sebutan bagi perempuan salah satu korban ya dari Samuel Little yang pada saat mayatnya ditemukan itu nggak bisa teridentifikasi sampai detik ini. Oke lalur, itu aja kisah misteri, kisah kejahatan kriminal dari seorang Samuel Little yang pada saat itu beritanya sangat menggemparkan Amerika Serikat dan konon katanya untuk sampai detik ini sebagai pemecah rekor terbanyak pembunuhan ya. Amit-amit jabang bayi, mudah-mudahan kita semua terhindar dari segala niat buruk, niat jahat atau niat apapun lah yang akan menyusahkan diri kita sendiri, terlebih lagi korban-korbannya. Tetap, saya nggak pernah bosan untuk selalu mengingatkan senantiasa agar tetap menjaga sholat 5 waktu. Dengan menjaga sholat 5 waktu, itu sama saja kita membentengi hati dan nurani kita agar tetap terhindar dari niat-niat buruk dan niat-niat yang akan memberikan keburukan pada orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.